Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu lagi di Gemi Kongbu. Kali ini info yang kami bawa terkait dengan P3K paruh waktu sebagai solusi non-ASN database BKN untuk mendapatkan kepastian hukum, Bapak Ibu. Jadi Humas BKN telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN namun tidak diakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2024. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penyelesaian non-ASN database BKN sejalan dengan fokus pemerintah melalui amanat Undang-Undang ASN, Bapak Ibu. Jadi non-ASN database BKN yang terkendala atau tidak tertampung dalam pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 akan dialihkan dalam kebijakan P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Keputusan ini mengatur tentang skema P3K paruh waktu, termasuk soal penghasilan dan status pegawainya, Bapak Ibu. Adapun kriteria pegawai non-ASN yang memenuhi syarat P3K paruh waktu dalam keputusan ini meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dalam hal jabatan, P3K paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan. Seperti yang pertama, guru dan tenaga kependidikan, 2 tenaga kesehatan, 3 tenaga teknis, 4 pengelola umum operasional, 5 operator layanan operasional, 6 pengelola layanan operasional, dan yang ketujuh, penata layanan operasional. Kepala BKN sendiri Bapak Ibu menghimbau kepada para pegawai non-ASN yang telah terdata di pangkalan data untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan yang terakhir, Kepala BKN juga tidak berhenti mengingatkan agar instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah pusat tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya. Lebih lanjut terkait ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, perjanjian kerja sampai hak dan kewajibannya telah diatur dalam Keputusan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2025. Bapak Ibu juga bisa menyimak di video kami di playlist informasi kedinasan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan P3K penuh waktu dan paruh waktu. Selamat menyimak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait dengan siaran pers Badan Kepegawaian Negara nomor 007 rilis PKNI 2025 Jakarta 23 Januari 2025 Bapak Ibu. Kepala BKN mengatakan bahwa P3K paruh waktu sebagai solusi Bapak Ibu. Non-ASN database BKN mendapatkan kepastian hukum. Pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN namun tidak diakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penyelesaian non-ASN database BKN sejalan dengan fokus pemerintah melalui amanat Undang-Undang ASN. Para non-ASN database BKN yang terkendala atau tidak tertampung dalam pendaftaran seleksi P3K 2024 akan dialihkan dalam kebijakan PPPK paruh waktu sesuai dengan keputusan Menteri PAN RB nomor 16 tahun 2025. Selanjutnya, keputusan ini mengatur tentang skema P3K paruh waktu termasuk soal penghasilan dan status. Kebijakan P3K paruh waktu diambil sebagai langkah pemerintah dalam penyelesaian dan penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik
dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu, adapun kriteria pegawai non-ASN yang memenuhi syarat P3K paruh waktu dalam keputusan ini meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dalam hal jabatan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan, seperti yang pertama, guru dan tenaga kependidikan, kemudian yang kedua, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Kepala BKN mengimbau kepada para pegawai non-ASN yang telah terdata di pangkalan data atau database BKN untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terakhir, Bapak Ibu, Kepala BKN juga tidak berhenti mengingatkan agar instansi pemerintah daerah dan instansi pemerintah pusat tidak lagi mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya. Lebih lanjut terkait ketentuan pengadaan P3K paruh waktu, perjanjian kerja sampai hak dan kewajibannya telah diatur dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, semakin jelas bahwa pemerintah telah menerbitkan keputusan untuk memperjelas status pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN tapi tidak diakomodasi dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2024. Dan tenaga honorer tersebut akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dan tenaga honorer tersebut akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang skema paruh waktu termasuk soal penghasilan dan status, Bapak Ibu. Dan selain itu, kebijakan P3K paruh waktu diambil sebagai langkah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, memperjelas status pegawai non-ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Mengacu ke Menpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, Bapak Ibu, kriteria tenaga honorer yang memenuhi syarat P3K paruh waktu meliputi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tapi tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Dan dalam hal jabatan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan jabatan, ya Bapak Ibu. Dan BKN juga menghimbau kepada pegawai non-ASN yang telah terdata di pangkalan data BKN untuk tetap tenang dan fokus dalam mengikuti segala tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pemerintah melalui berbagai kebijakan telah memfokuskan agar tenaga non-ASN yang sudah terdata di BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sementara itu, Bapak Ibu, instansi pemerintah daerah dan pusat diminta untuk tidak lagi mengangkat honorer dan sejenisnya, Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu terkait informasi seputar P3K paruh waktu sebagai solusi non-ASN database BKN mendapatkan kepastian hukum. Kami doakan semoga Bapak Ibu yang sedang menanti menjadi P3K bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu untuk kemudian diangkat menjadi P3K penuh waktu. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.